banyak. Iya, ya banyak ini budi rusak. Ya banyak ini budi busuk kok. Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1866, Rumput Jiwa Bintang. Setelah Grato dan beberapa lainnya pergi, orang-orang yang makan di lantai 2 semuanya santai. Jelas orang-orang ini membuat mereka sangat gugup dan takut, mungkin mereka telah menderita selama bertahun-tahun. Yang bisa makan di lantai 2 bukanlah orang biasa, mereka semua pemilik bisnis dengan sedikit uang. Ketika mereka menghadapi kekuatan lokal keluarga besar, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri, dan tidak berani menyinggung sedikit pun. Anak ini, saya pikir Anda harus pergi dengan cepat. Gratos harus kembali dan memanggil seseorang. Keluarga besar mereka telah merumuskan aturan seluruh kota, dan tidak ada orang yang menyinggung mereka akan berakhir dengan baik. Ya, selama itu yang mereka suka, tidak ada yang tidak bisa mereka dapatkan. Ini adalah pilihan terbaik untuk pergi sekarang, jika tidak, ketika orang-orang ini membawa orang kembali, mereka tidak akan bisa pergi jika mereka ingin pergi. Para pengunjung di lantai 2 penginapan mulai banyak bicara, dan mereka semua memberi David ide untuk membiarkan David pergi dengan cepat. Mereka tidak berpikir bahwa David adalah orang yang lewat dan memiliki kekuatan untuk bergulat dengan beberapa keluarga besar. Meskipun semua orang sangat ingin Grato dan beberapa anak playboy bertemu dengan pria tangguh, beri mereka pelajaran, dan jangan terlalu mendominasi di masa depan. Tapi itu tidak realistis. Orang-orang itu telah arogan selama bertahun-tahun, dan itu bukan apa-apa. Terima kasih atas kebaikanmu. Karena anak laki-laki ini begitu keji di mulutmu, aku akan menghilangkan bahaya bagi orang-orang hari ini, dan membiarkan semua orang menjalani kehidupan yang baik di masa depan, kata David dengan tenang. Tuan muda, Anda tidak tahu. Menghela nafas. Lupakan saja, saya kira Anda tidak akan mendengarkannya, hati-hati. Saya pergi dulu, Anda semua makan perlahan. Salah satu dari mereka selesai berbicara, menghela nafas, bangkit dan pergi. Dia tidak ingin terlibat. Saya tidak percaya apa yang dikatakan David. Pikirkan orang lain membual. Seseorang pergi, yang lain juga bangkit dan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada David. Jangan pergi sekarang. Ketika Grato dan beberapa pria membawa orang, mereka tidak bisa pergi jika mereka mau. Pada saat itu, para dewa akan bertarung, dan manusia akan menderita. Tidak butuh waktu lama bagi pengunjung lain di lantai 2 untuk pergi, hanya menyisakan 2 meja David. Semua orang terus makan dan minum dengan baik. Jangan mempengaruhi nafsu makan Anda. Setelah terburu-buru begitu lama, Anda akhirnya bisa makan makanan enak. Jangan sia-siakan. Makan perlahan, Anda harus menghabiskan semuanya, kata David. Ya, Tuan, Adam dan para penjaga menjawab dengan keras. Tuannya berbicara, tentu saja orang hanya bisa mematuhinya. Mereka semua telah melihat kekuatan sejati David. Bahkan keluarga Burton di kota lapis kedua kota Ember berperang melawan David, menyebabkan ratusan pembangkit tenaga listrik musnah hampir seketika. Di antara mereka, Dayton juga merupakan pemilik kota-kota Ember saat ini. Pertempuran itu bisa dikatakan telah membuat kota Ember mengocok kartu lagi. Sebuah kota kecil tingkat ketiga. Bahkan jika semua kekuatan terhubung, apa gunanya? Bisakah Anda mendapatkan keluarga seperti keluarga Burton? Jelas di luar jangkauan. Keluarga Burton berjarak 108.000 mil, apalagi David yang membunuh keluarga Burton dalam sekejap. Selama yang disebut Gratos berani membawa orang, akhirnya hancur. Episode kecil tidak mempengaruhi mood semua orang yang makan, semua orang harus tetap makan dan minum. Adam dan para penjaga diam-diam merasa lega. Ini tidak sama dengan pemilik yang tepat. Jika saya menyinggung ular lokal semacam ini sebelumnya, saya hanya bisa meminta maaf dan memberi kompensasi pada akhirnya. Dan sekarang, itu benar-benar terbalik. Segera, pemilik penginapan, seorang lelaki tua, bergegas dan berkata dengan cemas kepada David. Anak ini, bawa orang pergi dengan cepat. Begitu kamu menunggu Grato dan yang lainnya kembali, kamu tidak akan bisa pergi. Ketika kamu keluar dari rumah, lebih baik melakukan kurang dari satu hal, dan membuat uang dengan damai. Ini tidak baik untuk siapapun ketika segalanya menjadi lebih besar. Bahkan jika saya mengundang Anda semua, silakan pergi sekarang, oke? Dia tidak ingin membantu David. Bagaimana jika ada konflik di sini dan penginapan hancur? Siapa yang harus dicari untuk kalah? Gangster Grato. Lupakan. Kecuali Anda tidak ingin main-main di kota ini, Anda akan memprovokasi para bajingan itu. Namun, dilihat dari pengalaman pemilik penginapan selama bertahun-tahun, sekelompok orang di depannya tidak mudah untuk dipusingkan. Tuan, apakah Anda bos di sini? David bertanya sambil makan. Tepat, jawab lelaki tua itu.
Jangan khawatir, jika kami merusak barang-barang di sini, kami akan menggandakan kompensasi, dan kamu tidak akan pernah menderita. Puan, itu sepele untuk dikompensasi atau tidak. Saya khawatir tentang keselamatan Anda. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Orang-orang Grato selalu sombong dan mendominasi. Mereka telah menderita begitu besar. Kehilangan hari ini, dan mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ya, bagaimanapun, Anda hanya tinggal di sini selama 1 malam, dan itu sama untuk pergi sekarang. Apakah Anda melihat apa yang saya katakan? David mendengar kata-kata itu, meletakkan peralatan makan di tangannya, menatap lelaki tua itu, tersenyum dan berkata, "Apa yang dikatakan lelaki tua itu masuk akal, tapi sekarang kita tidak bisa pergi jika kita mau. Jika kurasa benar, pasti ada orang yang mengawasi kita di luar. Kemanapun kita pergi, kita akan dipanggil ke pintu. Kalau begitu, mengapa membuang energi itu? Bukankah lebih baik menunggu di sini saja, dan memiliki kekuatan untuk bertarung saat kamu kenyang?" Pada saat ini, talia di lengan David terbangun perlahan, dan ketika mereka mendengar pertarungan, mereka segera sadar. "Kakak, siapa yang akan kamu lawan? Talia membantumu, mari kita kalahkan orang-orang jahat itu bersama-sama." "Talia, berkelahi adalah urusan orang dewasa. Kamu masih muda, jangan berpikir tentang berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Anak-anak harus terlihat seperti anak-anak. Bertengkar adalah sesuatu yang dapat kamu bicarakan ketika kamu dewasa. Makanlah dulu. Setelah itu makan, terus tidur beberapa kali lagi, dan Talia akan tumbuh dewasa." David mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala gadis kecil itu, mengeluarkan ramuan yang memancarkan sedikit cahaya bintang, dan menyerahkannya padanya. Mata Talia berbinar dan mengambil obat mujarab. "Terima kasih kakak, ketika saya dewasa, saya pasti akan membantu kakak mengalahkan orang jahat." Setelah beberapa suap, dia memakan ramuan itu, dan kemudian terus berbaring di pelukan David, menemukan posisi yang nyaman dan tertidur. Gadis kecil itu bangun dengan cepat dan tertidur dengan cepat. Tubuhnya membutuhkan sejumlah besar energi untuk membantu memulihkan kekuatan jiwanya. Jangan melihat fakta bahwa Anda baru saja makan obat mujarab. Itu adalah rumput jiwa bintang yang tak ternilai harganya. Nilainya bahkan lebih berharga daripada inti dalam binatang itu. Setelah David menghancurkan keluarga Burton, ketika 3 kekuatan besar lainnya di kota Ember datang berkunjung, mereka mengirim harta surga dan bumi. Tentu saja, David juga menghabiskan uang pada akhirnya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu untuk mendapatkan poin ilahi? Di meja yang sama, Laura, Putri Ibe dan beberapa wanita elf lainnya tidak asing dengannya. Bukan masalah 1 atau 2 hari bagi David untuk saling mencintai, dan semua orang sudah lama terbiasa. Pemilik penginapan di samping menatap gadis kecil di lengan David, matanya lurus. Apa yang dia lihat? Gadis kecil ini benar-benar memakan rumput jiwa bintang. Itu seharusnya rumput jiwa bintang, kan? Tidak bisa salah. Beraninya dia memakannya secara langsung. Bisakah tubuh kecil menahan energi rumput jiwa bintang? Apakah kamu tidak takut diledakkan? Juga, belum lagi apakah dia bisa menanggungnya atau tidak. Bahkan jika Anda bisa, harta surga dan bumi yang begitu berharga, dimakan olehnya dalam 3 atau 2 gigitan. Adegan tadi dapat dikatakan telah menumbangkan kognisi pemilik penginapan itu. Bab 1867, akan segera bertemu. Pemilik penginapan itu tercengang. Dengan pemuda ini di depannya sendirian, dia bisa mengeluarkan rumput jiwa bintang dan memakannya sebagai camilan untuk gadis kecil di pelukannya. Bukan orang biasa, setidaknya Grato tidak bisa melakukannya dengan beberapa pria. Terlepas dari kekuatan di belakang mereka, mereka adalah pembuat aturan kota di bawah kaki mereka. Dia masih tidak bisa menemukan harta surgawi dan duniawi di tingkat rumput jiwa bintang. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Grato dan yang lainnya mungkin menghadapi masalah sulit kali ini. Karena Tuan bersikeras menunggu di sini, saya tidak punya pilihan. Jika Anda butuh sesuatu, sebutkan saja, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Sebagai pengamat, saya benar-benar berharap Tuan dapat mengajar Grato dan yang lainnya pelajaran, agar orang-orang ini dapat menjemput mereka di masa depan. Satu hal, berhenti menjadi begitu sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Mengetahui bahwa identitas David tidak sederhana, pemilik penginapan itu tidak terus membujuknya untuk pergi. Dalam hati saya masih menantikan saat ketika kedua belah pihak bertabrakan. Apa yang kami butuhkan, aku hanya ingin makan dengan tenang. Tuan muda, ikuti saya ke lantai 3. Lingkungan di sana akan lebih baik, saran pemilik penginapan itu. Lantai 3 adalah tempat para VIP makan. Tidak apa-apa di sini. David menolak. Pak, tolong pelan-pelan, saya tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk berbicara, dan saya akan menunggu Anda kapan saja. Setelah berbicara, dia membungkukkan tubuhnya, melangkah mundur terus-menerus, dan meninggalkan lantai 2.
Pada saat yang sama, semua tamu di seluruh penginapan untuk sementara diundang oleh pelayan. Setelah Anda menunggu beberapa saat untuk melawan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tidak baik menyakiti tamu, bos masih sangat bertanggung jawab. Setelah makan, David dan yang lainnya tidak pergi, tetapi menunggu dengan sabar. Segera ada gerakan dari luar penginapan. Sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang memblokir air di sekitar penginapan. Untungnya, pemilik penginapan akan membiarkan semua tamu mengungsi lebih awal. Jika tidak, jika Anda dikelilingi dan ingin keluar, itu adalah mimpi. David dan yang lainnya tinggal di lantai 2 penginapan. Di luar adalah penjaga dari beberapa keluarga besar lokal. Lapisan berikutnya adalah kerumunan penonton. Semua orang melihat semua yang ada di depan mereka dengan rasa ingin tahu, dan ada banyak diskusi. Mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka bertanya kepada orang di sebelah mereka. Grato dan yang lainnya tidak mengusir para penonton ini, mereka kehilangan muka, dan tentu saja mereka ingin menemukannya kembali di bawah pengawasan semua orang. Anda harus berdiri hari ini. Pada saat ini, sekelompok orang memasuki penginapan. Yang dipimpin oleh mereka masih gangster yang baru saja menderita kerugian dan pergi dari sini. Namun kali ini, selain membawa ratusan pengawal, ada lebih dari 20 tuan dari beberapa keluarga besar. Sekelompok sekitar 30 orang berjalan ke penginapan seperti ini dan datang ke lantai 2 tempat David berada. Sementara semua orang di luar diam-diam menunggu hasilnya. Tiba-tiba, bang bang bang. Serangkaian suara terdengar. Segera setelah itu, jendela-jendela di lantai 2 penginapan itu semuanya hancur. Sosok-sosok terbang keluar dari jendela yang pecah. Orang-orang di bawah merasakan ruang yang jelas untuk memberi jalan. Kemudian orang yang terbang keluar dari jendela di lantai 2 jatuh ke ruang terbuka. Semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke masa lalu. Mereka yang tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, ternyata adalah gangster Grato dan tuan yang mereka bawa ke penginapan. Kemudian suara David datang dari lantai 2. Dalam hari ini, aku butuh penjelasan yang masuk akal, kalau tidak. Tidak perlu ada beberapa keluarga besar, keluar. Kata terakhir, Gulung, seperti Tian Wei, akan mengirim penjaga dari ratusan keluarga besar yang menjaga di sekitar penginapan, semua puluhan meter jauhnya. Anehnya, semakin banyak orang pinggiran yang makan melon tidak terkena dampaknya. Semua orang terkejut. Siapa orang ini? Terlalu kuat. Saya khawatir beberapa keluarga besar bukan lawannya. Apakah ini akan berubah? Sebulan berlalu dengan cepat. David meninggalkan kota tingkat ketiga sedini sebulan yang lalu. Pada malam dia mulai, kepala beberapa keluarga besar membawa Grato dan yang lainnya untuk meminta maaf secara langsung. Setelah memastikan bahwa David bukanlah seseorang yang bisa mereka mainkan. Di depan David, dia langsung membunuh Grato dan beberapa pria, mengorbankan satu orang, dan menyelamatkan seluruh keluarga. Transaksi ini masih sangat hemat biaya. Juga mengirimkan banyak harta. Pada akhirnya, David menerima permintaan maaf dan menerima harta itu. Tentu saja harta adalah untuk uang. Poin dewa yang datang ke pintu, tidak menginginkannya tanpa alasan. Setelah memanen gelombang dewa, David membawa orang pergi keesokan harinya. Setelah sebulan bepergian, mereka selangkah lebih dekat ke target, kota tingkat pertama Kota Kuning. Total perjalanan lebih dari 3 bulan. Setengah jalan, dan di depan David. Tim khusus juga bergerak cepat, dan arah mereka persis berlawanan dengan arah tim David. Itu sebabnya mereka istimewa. Itu karena seluruh tim yang terdiri dari 7 atau 8 orang semuanya perempuan. Masih wanita yang begitu cantik. Bersaing dengan beberapa wanita elf dari IB di tim David. Mereka bukan orang lain. Itu adalah Isa, Ratu Elf yang datang ke dunia sangkar roh untuk menemukan Putri Elf, dan penjaga Elf di samping Isa. Sepanjang jalan, Ratu Elf juga banyak diganggu. Meskipun mereka menutupi telinga yang mewakili Elf dan mengenakan kerudung. Namun dengan sosok unik itu, dia bisa membunuh 99,9% wanita manusia dalam hitungan detik. Secara alami menyebabkan pria mengintip. Tetapi orang-orang yang berani memprovokasi Isa, tanpa kecuali, semuanya dipukuli dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Sesuai dengan kecepatan kedua tim, hanya butuh 10 hari atau lebih untuk bertemu satu sama lain. IB belum tahu, ibunya, Ratu Ras Elf, secara pribadi datang ke dunia sangkar roh untuk menemukan keberadaannya. Dia masih menunggu David untuk mengirim dirinya ke Kota Kuning, salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Ada titik kedatangan para elf, dan hanya melalui kota Ember aku bisa kembali ke dunia nyata. Putri para elf. Aku tidak bisa meninggalkan para elf. Anda hanya bisa tinggal di hutan peri sepanjang waktu. Tidak ada kesempatan untuk pergi sampai dia menerima warisan ibunya dan mengambil alih sebagai Ratu Peri. Tumbuh di hutan elf membuat saya penuh dengan rasa ingin tahu tentang dunia luar.
Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Oleh karena itu, saya menyelinap ke dunia sakar roh dan ingin mengalami kehidupan yang berbeda di sini. Namun, saya tidak menyangka bahwa tidak lama setelah memasuki dunia sakar roh, saya mengalami krisis, dan 4 dari 8 pelayan yang dibawa ditangkap. Pada akhirnya, dia juga tertangkap. Untungnya, setelah beberapa kemunduran, Ibe bertemu David. Manusia aneh ini, para wanita elf yang tidak bisa ditolak oleh pria normal lainnya tampaknya kehilangan daya tarik mereka di depan David. Dia tampaknya tidak tertarik pada wanita sama sekali. Saya tidak tahu apakah itu cacat fisik. Jika seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Bagaimanapun, dengan penampilan dan kekuatan David, sulit bagi wanita untuk menolak. Tentu saja semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Identitas Ibe ditakdirkan bahwa dia tidak dapat memiliki seorang pria. Bab 1868, Gelombang Binatang Kecil. 10 hari kemudian, di gunung yang tidak diketahui. Sebuah pohon dengan rimpang besar dan dedaunan yang rimbun tumbuh. Di atas pohon raksasa itu, berdiri sosok yang anggun. Dia hanya berdiri diam di atas pohon, memandangi hutan hijau tak berujung di kejauhan, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya, berlutut dengan satu lutut, dan dengan hormat melaporkan. Yang mulia, sekeliling telah dicari, dan tidak ada tanda yang ditinggalkan oleh sang putri. Orang yang berdiri di atas pohon adalah Isa, Ratu para Elf. Dengan kota kuning sebagai titik pusat, ada pembangkit tenaga listrik elf dan orang-orang dari keluarga Castello mencari ke segala arah. Mereka memilih arah ini untuk mencari sepanjang jalan. Masih tidak ada jejak putri elf Ibe yang ditemukan. Isa hampir tidak mampu menahan tekanan yang diberikan oleh para tetua di klan, jadi dia hanya bisa kembali untuk menangani urusan klan. Tapi dia tidak berdamai. Putri ras elf tidak bisa menghilang begitu saja. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Semua harus memberikan pertanggungjawaban kepada para elf. Apakah menurutmu Ibe dibawa pergi oleh para gangster? Tanya Isa. Mungkin. Seberapa mungkin ini? Sangat besar. Jika sang putri tidak ditangkap, dia akan meninggalkan bekas yang unik bagi para elf, dan kami telah menghabiskan begitu banyak energi dan mencari begitu lama, dan hanya menemukannya di jarak antara kota Ember dan kota kuning. Menunjukkan bahwa itu ditinggalkan ketika sang putri tidak tertangkap. Jadi, bahkan jika kita menghabiskan lebih banyak energi, kita mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jika orang yang menangkap sang putri memiliki koneksi tertentu, tahu apa yang kami lakukan di keluarga Castello di Kota Kuning, dan tahu bahwa kami sedang mencarinya, mereka pasti akan menyembunyikan sang putri dengan erat dan tidak pernah mengungkapkannya sedikit pun. Semakin cemas Anda dan semakin banyak kekuatan yang Anda masukkan, semakin berbahaya sang putri. Kalau begitu kita menyerah saja mencari. Aku adalah putri dari klan elfku, tapi sekarang dia mungkin disalahgunakan. Sebagai ratu dari klan elf, aku tidak berdamai. Ibe menggelengkan kepalanya. Yang mulia, kami tidak menyerah mencari sang putri, tetapi kami harus menarik sebagian besar kekuatan kami, meninggalkan sedikit Eiliner, dan terus bersembunyi di dunia sangkar roh. Hanya ketika orang yang memegang sang putri merasakan hal itu. Situasinya tidak lagi tegang, akankah kita mengungkapkannya? Mungkin lebih efisien untuk melakukannya, setidaknya jauh lebih baik bagi kita untuk tidak memiliki petunjuk di sini. Isa tidak melanjutkan pembicaraan. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan apa yang bisa dipikirkan oleh penjaga elf itu? Aku hanya tidak ingin kembali begitu cemberut. Tapi sekarang aku tidak mau pergi lagi. Para tetua elf mendesak. Tidak ada kemajuan dalam pencarian Ibe. Beritahu semua klan untuk segera mengungsi, kembali ke Lingland Domain, lalu mari kita kembali juga. Ini adalah jalan yang saya pilih, dan konsekuensinya ditanggung olehnya. Mungkin Ibe ditakdirkan untuk mengalami bencana ini, kata Isa ringan. Tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan dalam nada suaranya, hanya ketenangan yang biasa. Sebagai Ratu Elf yang memimpin suku Elf menuju kejayaan dan dikagumi oleh semua orang, Isa telah lama diliputi kegembiraan dan kemarahan. Bahkan jika dia marah di dalam hatinya dan ingin menghancurkan mayat orang yang menangkap Ibe menjadi ribuan keping, dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya. Meskipun Ibe bukan putri kandung Isa, namun tumbuh bersama Isa, keduanya bisa dikatakan tak terpisahkan. Dari seorang bayi yang dulunya menunggu untuk diberi makan, menjadi seorang putri yang kurus sekarang. Isa berusaha terlalu keras untuk Ibe. Memikirkan putri elf yang dia anggap sebagai mutiara, bajingan mana yang merusaknya sekarang. Kemarahan di hati Ratu Elf mau tidak mau meledak. Ya, yang mulia. Para penjaga elf melangkah mundur dengan hormat. Isa tidak bergerak. Dia menunggu semuanya dilakukan dengan benar, dan kemudian dia kembali ke kota Ember, melalui titik kedatangan, kembali ke dunia nyata, untuk menangani gunungan berbagai urusan. Kekuatan Ratu Elf adalah yang terbesar di antara suku Elf. Semuanya harus diputuskan olehnya.
Peran para tetua klan elf adalah untuk memantau Ratu Elf dalam hal-hal penting, sehingga dia selalu fokus pada kepentingan klan elf. Faktanya, karena kekuatan Ratu Elf terlalu besar, keluarga elf menemukan beberapa orang tua dengan prestise tinggi untuk membatasi Ratu Elf. Isa bukan hanya orang yang paling kuat di klan elf, tetapi setelah menerima warisan Ratu Elf sebelumnya, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik pertama dari klan elf. Berdiri di atas pohon, dia tidak dapat menemukan targetnya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya terhadap dunia ini. Ledakan. Aura kuat terpancar darinya. Kicau, kicau. Di hutan lebat dengan radius puluhan ratus kilometer, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya terganggu oleh napas ini, beberapa bersembunyi di bawah tanah, dan beberapa melarikan diri jauh. Naluri mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa tempat ini sangat berbahaya dan mereka harus pergi secepat mungkin. Pada saat ini, tepi hutan. Di jalan yang lebar, 3 kereta bergerak maju. Tim ini secara alami adalah David dan partinya. Setelah lebih dari hampir 2 bulan berkeliling, perjalanan akhirnya berakhir di tengah jalan. Sepanjang jalan, David dan yang lainnya menemui banyak karavan yang datang dan pergi. Ketiga kereta kuda mereka ini, dibandingkan dengan karavan-karavan dengan puluhan atau ratusan kendaraan di setiap belokan, tampak sedikit tidak berarti. Ini seperti keluar sebagai sebuah keluarga untuk bermain. Setelah acara terakhir, David tidak berani berhenti sesuka hati, apalagi membiarkan Ibe dan yang lainnya turun untuk muncul, agar tidak menimbulkan masalah dan menunda waktu. Dia hanya ingin dengan cepat mencapai kota tingkat pertama Kota Kuning, dan memulai babak baru akumulasi poin ilahi. Ketika saya meninggalkan kota Ember, saya mengumpulkan gelombang poin ilahi terakhir kali, karena insiden Ibe, itu naik lagi di kota tingkat ketiga itu. Sekarang titik Dewa David sudah cukup baginya untuk meningkatkan fisiknya ke peringkat ke-10 dari tingkat Dewa Leluhur. Di bawah aksi batas ganda, kekuatan akan mencapai ketinggian baru. Ketinggian ini akan melampaui ranah para dewa. Melangkah ke alam lain yang lebih tinggi dengan 1 kaki. David tidak tahu apa ranah itu. Karena dia belum kembali ke dunia nyata untuk naik. Bersiaplah untuk pergi ke Kota Kuning terlebih dahulu. Bagaimanapun, apakah dia meningkatkan fisiknya atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi kekuatan di dunia sangkar roh, tetapi hanya akan mempengaruhi kekuatan tempur di dunia nyata. Namun pada kenyataannya, tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatan tingkat Dewa Leluhur benar-benar cukup untuk menangani semua kecelakaan. Selanjutnya, Anda membutuhkan 100.000 poin dewa untuk terus menerobos. Jumlah yang begitu besar. Kota tingkat kedua dan ketiga tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan David, jadi dia harus pergi ke kota tingkat pertama. Tunggu sampai kota tingkat pertama telah meningkatkan kekuatan spiritual ke batas tingkat berikutnya, dan kemudian pertimbangkan untuk pergi ke kota utama. Yaitu, Kota Kuning di mulut Ibe. Omong-omong, kirim Ibe, Putri Elf, kembali. David menutup matanya dan beristirahat di kereta. Talia tidur nyenyak di pelukannya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, David merasa bahwa gadis kecil itu telah tumbuh sedikit. Meskipun tidak terlalu jelas, itu masih bisa dilihat di bawah pengamatannya yang cermat. Pada tingkat pertumbuhan ini, saya khawatir bahwa hanya perlu 1 tahun bagi gadis kecil itu untuk tumbuh menjadi gadis besar berusia 15 atau 16 tahun, atau bahkan 17 atau 18 tahun. Bab 1869, ditemukan. David, yang menutup matanya di kereta kuda, tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan napas yang sangat kuat. Meskipun jauh, David merasakannya. Dan setelah dia datang ke dunia sangkar roh, sejauh ini, dia telah bertemu yang terkuat. Beberapa saat kemudian, David terus menutup matanya lagi, mengabaikannya. Meskipun saya benar-benar ingin bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, tetapi setelah memikirkannya, tidak apa-apa. Tidak perlu memprovokasi masalah. Pada saat ini, didorong oleh aura kuat dari Ratu Elf, burung-burung dan binatang buas yang melarikan diri dengan panik mencapai jalan di mana David dan yang lainnya maju. Bersiaplah untuk menyeberang jalan dan pergi ke sisi lain, jauh dari nafas yang membuat mereka merasa takut dan putus asa. Seluruh jalan selebar lebih dari 10 meter ditempati oleh hewan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Kuda yang maju juga ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Suara menakutkan dari berbagai binatang datang dari luar gerbong kuda. Cici, cici, gu. David menempatkan Talia dalam posisi yang nyaman. Melihat gadis kecil itu akan bangun dari pelukannya, dia dengan cepat menghiburnya, "Talia, tidurlah sendiri sebentar, kakak ada yang harus dilakukan, segera kembali." Setelah gadis kecil itu mendengar suara David, dia tidak bangun dan terus tidur. Setelah makan pil batin, dia sedang dalam proses memulihkan jiwanya, dan dia sangat lesu. Setelah menghibur Talia, David berjalan keluar dari kereta kuda, yang dia lihat hanyalah hewan-hewan yang padat, semua melarikan diri dengan panik. Tampaknya ada sesuatu yang mengejar mereka di belakang mereka, ini adalah segerombolan binatang kecil.
David melompat ke atas mobil kuda. Laura, Ibe, Adam dan yang lainnya semua keluar dari dua kuda di belakang. Untuk adegan ini, semua orang menunjukkan tatapan penasaran. Mereka lemah dan tidak bisa merasakan nafas yang kuat. Puan muda. Puan David. Melihat David, semua orang menyambutnya dengan sopan. David mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian melihat ke arah hewan-hewan itu melarikan diri. Napas kuat itu datang dari arah ini. Jelas sekali, alasan mengapa hewan-hewan itu melarikan diri dengan sangat liar adalah karena nafas yang kuat ini. Apakah orang lain itu manusia atau ras lain? Atau apakah itu binatang yang lebih kuat? Jika itu adalah binatang buas, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Raja Perak Naga Banjir, yang telah membentuk inti dalam dari binatang buas itu. Ketika Raja Perak Naga Banjir menemukan aura ini, dia hanya bisa melarikan diri. Untungnya, tidak ada binatang buas yang kuat di hutan ini. Kalau tidak, mereka akan melarikan diri, dan kekuatan penghancurnya akan besar. Jaminan mayat di jalan, mereka yang berdiri di depan mereka harus mati. David berpikir, apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Lagi pula, jalan diblokir sekarang, dan saya tidak bisa berjalan jika saya mau. Sebuah suara terdengar. Puan David, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Putri Ibe bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Ibe, yang telah tinggal di hutan sejak kecil, adalah orang pertama yang menghadapi situasi seperti itu. Ada juga banyak hewan kecil di hutan peri tempat mereka tinggal, tetapi mereka tidak pernah muncul dalam skala sebesar itu. Setelah aku bertanya, Laura dan yang lainnya juga menatap penasaran. Jelas semua orang ingin tahu. Ada aura yang sangat kuat ke arah itu. Hewan-hewan ini semua harus terancam oleh aura itu sebelum mereka memilih untuk melarikan diri. David menunjuk ke bagian belakang hewan itu dan berkata jauh di dalam hutan. Kuat, seberapa kuat? Aku tidak tahu. Pihak lain jauh, dan aku hanya bisa samar-samar merasakannya. David menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan spesifik lawan. Saya bahkan tidak tahu apakah itu manusia atau ras lain, atau binatang buas tanpa kecerdasan dan hanya naluri. Ibe melihat ke arah yang ditunjuk David. Sayang sekali dia tidak cukup kuat. Aku tidak bisa merasakan nafas yang dikeluarkan oleh Elf Queen Isa, jika tidak, itu akan terasa sedikit familiar. Bagaimanapun, saya tumbuh bersama Isa dan mengenalnya dengan sangat baik. Puan, karena pihak lain sangat kuat, kita terjebak di sini dan tidak dapat bergerak maju, akankah kita bertemu dengannya? Laura bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, semuanya. Dari sudut pandang saat ini, pihak lain tidak berniat mendekat. Selain itu, bahkan jika dia datang, bukan. David tersenyum. Bukan harga dirinya untuk mengatakan ini. Tapi itu memang memiliki modal ini. Setelah memasuki dunia sangkar roh begitu lama, David belum bertemu lawan yang bisa membuatnya sedikit lebih serius. Kekuatan dunia sangkar roh adalah kesan kekuatan jiwa di dunia nyata. Dengan kata lain, semakin kuat kekuatan spiritual di dunia nyata, semakin kuat kekuatan setelah tiba di dunia sangkar roh. Dengan kekuatan spiritual tingkat 10 David, benar-benar menakutkan untuk datang ke dunia sangkar roh. Tidak dalam keadaan khusus, hampir semua kekuatan di dunia sangkar roh jauh lebih buruk daripada di dunia nyata. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan, dan itu juga merupakan kelemahan manusia. Ini adalah kelahiran dunia sangkar spiritual, memungkinkan semua orang masuk ke sini untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan di dunia sangkar roh? Apakah itu menyenangkan? Dilihat dari nafas yang David rasakan, pihak lain memang sangat kuat, dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Setidaknya David tidak takut sama sekali, dan bahkan ingin bertemu dengan pria kuat ini untuk sementara waktu. Tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melepaskannya. Setelah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan diri sendiri. Kedua, setelah saya pergi, saya tidak bisa mengurus Talia dan yang lainnya, dan akan buruk jika terjadi kecelakaan. Seharusnya ada banyak pembangkit tenaga listrik seperti itu di kota-kota tingkat pertama, jika Anda ingin melihatnya, tidak masalah waktu sampai Anda mencapai kota kuning. Sisi lain. Penjaga elf telah mengatur segalanya. Isa melompat dari atas pohon raksasa dan pergi dengan cepat ke arah kota kuning ke kota Ember. Penjaga elf di belakangnya mengikuti dengan cermat. Mereka tidak menggunakan alat transportasi apapun, jadi mereka bepergian sendiri. Akibatnya, mereka akan lelah setelah waktu yang lama dan perlu istirahat, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya naik kuda. Jika David sendirian, dia bisa memilih ini. Tetapi dengan orang berkemampuan rendah yang mengikutinya, dia hanya bisa memilih untuk naik kereta kuda. Kalau tidak, jika dia berlari dengan sekuat tenaga, siapa yang bisa mengikuti? Isa pergi jauh ke dalam hutan. David dan yang lainnya sedang berjalan di jalan utama.
Jarak antara keduanya adalah ratusan kilometer, yang dapat dianggap sebagai dua garis sejajar. Namun, karena kedua sisi bergerak ke arah yang sama, mereka belum mencapai titik terdekat. Akibatnya, semakin Isa bergerak maju, David merasa bahwa napas kuat ini terus mendekat. Jika David mengabaikannya, setelah titik terdekat, Isa akan pergi, bagaimanapun, kecepatannya jauh lebih cepat daripada David dan yang lainnya. Jarak di antara mereka hanya akan semakin jauh. Tapi sekarang David tidak tahu. Berdiri di atas kereta kuda, dia merasakan napas pihak lain semakin dekat. David mengerutkan kening, kemudian dia juga melepaskan beberapa napasnya sendiri. Artinya saling bercerita, ada juga orang kuat di sini, jangan datang ke sini. Isa, yang bergerak cepat, merasakannya, menyipitkan matanya, dan langsung menarik napas lebih kuat, menyerbu ke arah David dan yang lainnya. Segera, nafas yang dikeluarkan oleh David dihancurkan dan langsung menyelimuti mereka. Ibe secara alami berada dalam kisaran terselubung. Dia segera merasakan keakraban napas ini, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Pada saat yang sama, Isa melangkah maju. Ada niat membunuh di matanya. Sosok itu menghilang di mata beberapa penjaga elf di belakangnya dalam sekejap. Hanya ada satu kata yang tersisa di udara. Ibe telah ditemukan, aku pergi dulu. Bab 1870, selamat datang. Putri elf Isa memaksimalkan kecepatannya dan bergegas ke arah David dan yang lainnya. Baru saja, dia tidak hanya merasakan kekuatan yang kuat, tetapi juga nafas sang putri yang telah lama dicari para elf, Ibe. Keduanya digabungkan, Isa sudah menebak-nebak di hatinya. Mereka yang berani memindahkan putri keluarga elf pasti tidak akan lemah dari segi status dan kekuatan. Maka orang ini mungkin adalah orang yang menangkap Ibe. Tidak peduli siapa pihak lain itu, beri dia pelajaran dulu. Bahkan klan Super Domain Linglan, yang berani menangkap putri klan elf, masih perlu membayar harga yang cukup. Para elf di masa lalu tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Tapi sekarang, para elf dipimpin oleh Isa. Ini telah membentuk persahabatan yang baik dengan banyak klan super di Linglan Domain. Selama itu tidak melibatkan terlalu banyak minat. Semua orang akan memberikan wajah kepada para elf dan Ratu Isa. Pada saat ini, Isa penuh dengan kemarahan dan niat membunuh, siap untuk melampiaskan pada David. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam Ibe dan menyelamatkan muka para elf. Sebagian dari napas yang dilepaskan secara paksa dihancurkan kembali, membuat David sedikit bingung. Dia hanya memperingatkan pihak lain untuk tidak datang, dan tidak bermaksud untuk melawan. Kenapa tiba-tiba meledak? Kecepatan mendekat lebih cepat dari sekarang, tetapi juga dengan niat membunuh. Untuk apa ini? Apakah Anda ingin bertarung sampai mati dengan diri Anda sendiri? Apakah perlu untuk bereaksi begitu banyak? Apakah itu maniak pertempuran? Itu tidak masuk akal. Bahkan jika Anda seorang maniak pertempuran, Anda seharusnya tidak memiliki niat membunuh. Tidak ada kebencian atau kenalan di antara mereka. Ini sangat aneh. David menggelengkan kepalanya tak berdaya. Rasakan nafas kuat dan niat membunuh semakin dekat. Jika kita tidak menghentikannya, kita akan segera sampai di sini. Tidak mungkin, David hanya bisa bertemu dengannya, tapi dia tidak bisa membiarkan pihak lain datang. Laura, Adam dan yang lainnya sangat lemah. Bagaimana jika mereka bertarung di sini, apa yang harus mereka lakukan? Kecuali kekuatan misterius dan kuat dalam Thalia yang dapat menjamin keselamatannya, tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya. Tetap di tempatmu, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya melompat dan berubah menjadi bayangan, yang langsung menghilang dari mata semua orang. Saya merasa bahwa orang yang dikenalnya ini adalah ibunya, Ratu para Elf. Dia pergi dengan bahagia. Tidak sampai David pergi bahwa dia kembali ke akal sehatnya. Dia buru-buru berhenti dengan keras, Tuan David, jangan pergi. Namun, David telah pergi jauh. Dia tidak bisa mendengar suara Ibe sama sekali. Putri Ibe, ada apa denganmu? Laura, yang berdiri di samping Ibe, bertanya. Saudari Laura, pergi dan hentikan Tuan David agar dia tidak pergi, kata Ibe panik. Putri Ibe, jangan khawatir, putranya sangat kuat, dia memiliki rencananya sendiri, kita harus percaya padanya, tunggu saja dia di sini, putranya pasti akan kembali dengan selamat. Laura menghibur. Bukan seperti ini, bukan seperti ini. Tuan David harus dihentikan. Saya khawatir mereka akan salah paham, dan Tuan David tidak akan bisa kembali. Ibe menangis ketakutan. Dia telah melihat kekuatan David dan tahu itu sangat kuat. Apakah kamu hanya lebih kuat dari ibumu? Itu adalah Ratu Elf. Dia juga pembangkit tenaga listrik nomor 1 para elf. Setelah menerima warisan, Ratu Elf memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk setara dengan pembangkit tenaga listrik teratas di domain Linglan. Aku tahu bahwa ibunya pasti menemukan dirinya juga. Dalam kasus dia memiliki kesalahpahaman tentang David, berpikir bahwa dia dibawa pergi oleh David.
Jika kedua belah pihak bertarung, David dapat dibunuh atau dilumpuhkan oleh ibunya. Saya tidak bisa menerima hasil seperti itu. David adalah dermawannya. Tanpa David, takdirnya akan ditulis ulang, dan akhirnya akan menyedihkan. Jika dia dipukuli sampai mati oleh ibunya, atau dilumpuhkan, dia akan hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Putri Ibei, ada apa? Kamu bisa menjelaskannya, kenapa Tuan tidak bisa kembali? Melihat penampilan Ibei, Laura juga sedikit panik. Pria kuat yang Tuan David rasakan adalah ibuku, Ratu para Elf. Dia datang ke dunia sangkar roh untuk menemukanku. Aku telah hilang begitu lama, dan aku tidak meninggalkan tanda khusus dari para elf. Ibuku pasti mengira aku. Jika dia dibawa pergi oleh orang jahat, bagaimana jika dia berpikir bahwa itu dilakukan oleh Tuan David, apa yang harus dia lakukan? Tuan David tidak akan menjadi lawan ibunya. Ibe menjelaskan dengan air mata. Dia benar-benar panik. Saya menyesal mengapa saya tidak menghentikan David tepat waktu sekarang. Jika Anda berbicara lebih awal, beritahu David bahwa nafas kuat itu adalah ibunya. Bagaimana bisa David naik untuk melindungi mereka? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada kecepatan mereka tidak bisa mengejar David sama sekali. Pada saat mereka sampai di sana, mereka mungkin sudah mulai berkelahi. Aku bisa merasakan kebencian mengerikan dari ibunya, Ratu Peri. Selama kedua belah pihak bertemu, pasti akan ada pertarungan. Dia tidak menginginkan dermawannya, dan dia berjuang sampai mati dengan ibu tercintanya. Laura mendengarkan kata-kata Ibe, matanya langsung melebar. Pikiran kosong, 6 dewa tidak memiliki tuan, dan seluruh orang tercengang di tempat. Bintang Yinghuo yang pernah dia tinggali hanyalah kerikil di tepi Linglan Domain peradaban tingkat 9. Keluarga Garcia di Bintang Yinghuo tidak dianggap sebagai penguasa, dan ada beberapa kekuatan lain yang dapat bersaing dengannya. Dibandingkan dengan seluruh domain Linglan, Bintang Yinghuo terlalu kecil untuk diabaikan, apalagi Laura dan keluarga Garcia. Tapi ini tidak mencegah Laura mengetahui nama Ratu Peri. Itu adalah sosok teratas di Linglan Domain. Bertanggung jawab atas klan Elf, dan berteman dengan negara adidaya utama di wilayah Linglan. Kekuatan tempurnya juga di atas. Laura selalu memiliki keyakinan besar pada David. Diyakini bahwa dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh David, ia dapat mengatasi situasi yang tidak terduga. Tapi ketika dia tahu bahwa lawan David kali ini adalah Ratu para Elf, reaksi pertamanya sama dengan Ibe. David tidak bisa menjadi lawan dari Ratu Elf. Bagaimanapun, David terlalu muda, dan Ratu Elf adalah pria kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Laura bertanya pada dirinya sendiri berulang kali dalam pikirannya. Pada awalnya, saya memutuskan untuk mengikuti David karena saya ingin mencari pendukung untuk diri saya sendiri dan keluarga Garcia. Dengan berlalunya waktu, Laura mulai memiliki perasaan yang berbeda untuk David setelah menghabiskan waktu yang lama dengan David. Dia belum pernah bertemu seorang pria muda dengan kekuatan super dan latar belakang seperti David, yang tidak memiliki temperamen sama sekali. Santai seperti orang normal, itu tidak baik untuk orang-orang di sekitar Anda. Ketika saya bersamanya, tidak ada tekanan sama sekali ketika saya bersama pria besar lainnya. Dan jangan khawatir tentang tidak melakukannya dengan cukup baik, dihukum dan ditegur. Laura secara bertahap menyukai perasaan bersama David. Setiap hari sangat bahagia dan santai. Meskipun identitasnya adalah seorang pelayan, David tidak pernah memperlakukannya seperti seorang pelayan. Di mana saya dapat menemukan master seperti itu? Oleh karena itu, Laura adalah salah satu orang yang paling tidak mengharapkan David mengalami kecelakaan. Bersambung.